Memimpin diri sendiri saat melakukan kegiatan membutuhkan ketegasan dan keberanian. Bagaimana dengan kamu? Apa yang harus dimiliki saat memimpin diri sendiri? Itu melanjutkan tema 7 kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin, pembelajaran yang kelima. Harum sekali mangga kueni, sayang hanya untuk titipan. Belajar tekun di hari ini, akan bahagia di masa depan. Ayam hutan, ayam bekisar, banyak dijual di tengah pasar. Di waktu kecil malas belajar, sengsara dia di waktu besar. Sekarang mari kita baca bacaan berikut ini. Pagi itu ayah dan ibu sudah menunggu Benny di kamar makan. Mereka biasa sarapan bersama di pagi hari. Ayah memanggil nama Benny, tetapi Benny tidak menyahut. Kemudian ibu berjalan menuju kamar Benny. Tiba di depan kamar Benny, ibu mengetuk pintunya sambil berkata, "Benny, ayo kita sarapan." "Iya Bu," jawab Benny. Ibu membuka pintu kamar Benny. Ibu melihat Benny sudah mengenakan seragam, tetapi belum menyisir rambutnya. Benny sedang memasukkan buku-buku dan perlengkapan sekolahnya ke dalam tas. "Kamu tadi terlambat bangun, Benny?" tanya ibu. "Iya Bu, tadi malam Benny mengerjakan tugas." "Benny baru tidur pukul 11 lebih, jawab Benny. "Kapan ibu guru memberikan tugas itu?" tanya ibu. "Sebenarnya sudah seminggu yang lalu Bu," jawab Benny lirih. Jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri, pasti pagi ini kamu tidak akan terlambat bangun," kata ibu. "Maksud ibu?" tanya Benny. "Maksud ibu, jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri dengan mengatur waktumu dengan baik, tentu tugas itu sudah selesai dari kemarin, bukan?" kata ibu. "Iya Bu, besok-besok Benny tidak akan menunda mengerjakan tugas," kata Benny. "Baiklah, tapi ibu senang kamu tetap berusaha keras dan mengerjakan tugasmu sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Ayo sekarang kita sarapan, ayah sudah menunggu," kata ibu. Yang pertama, pernahkah kamu mengalami kejadian seperti Benny? Misalnya jawabannya yaitu pernah. Sikap apa yang tidak pantas ditiru dari cerita Benny di atas? Sikap bermalas-malasan dan suka menunda-nunda pekerjaan. Kemudian sikap apa yang dapat ditiru dari cerita Benny di atas? Sikap yang dapat ditiru dari cerita Benny di atas yaitu sikap bertanggung jawab. Walaupun terburu-buru, Benny tetap mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian sikap berjiwa besar, yaitu Benny mau mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kemudian juga sikap patuh pada orang tua. Benny menuruti dan menyanggupi permintaan ibunya. Kata ibu Benny, kita harus mampu memimpin diri sendiri. Dalam memimpin diri sendiri, kita juga harus mampu mengatur waktu untuk melaksanakan semua hak dan kewajiban kita. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila.
Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, suka bekerja keras. Dan yang ketujuh yaitu menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Contoh-contoh penerapan nilai-nilai keadilan yaitu bergotong royong, membuat kue yang akan diberikan kepada teman yang sakit pada saat menjenguknya. Kemudian ayah memberi uang saku secara adil kepada saya dan saudara-saudara yang lain. Kemudian juga berusaha menolong orang lain di sekitar kita sesuai dengan kemampuan kita. Menghargai hasil karya adik juga termasuk dalam penerapan nilai-nilai keadilan. Kemudian menghormati pejalan kaki saat menyeberang ketika sedang berkendara. Dan juga belajar dengan sungguh-sungguh dan berusaha dengan sebaik-baiknya saat ada PR. Yang kedua, tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan keadilan di lingkungan sekitarmu. Pelaksanaan keadilan di lingkungan sekitar saya sudah berjalan dengan baik, walau masih ada beberapa orang yang kurang bisa melaksanakannya dengan baik, seperti beberapa teman yang masih suka bermain pada saat banyak orang-orang istirahat di rumahnya. Juga ada beberapa orang yang kurang menghormati hak pejalan kaki dengan berjualan di sepanjang trotoar dekat rumah saya. Nah, anak cerdas, itu tadi adalah materi tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin, pembelajaran yang kelima. Sampai jumpa di materi